Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 759. Seseorang yang memegang token ketua perusahaan dagang muncul, membuat para kultivator yang berjaga di sekitar lubang hitam menjadi waspada. Seorang kaisar dewa yang bertugas di tempat itu, seorang pria tua berjubah abu-abu, segera mendekati Luo Xiu untuk bertanya, apakah ada perintah dari ketua? Ketua memerintahkan untuk membawa semua orang kembali ke markas, jawab Luo Xiu dengan tenang. Bawa semua orang kembali. Kaisar dewa itu terkejut. Lubang hitam ini setidaknya bisa bertahan selama 100 tahun. Dalam waktu itu, kami bisa menjarah lebih dari 100 dunia tingkat rendah. Mengapa tiba-tiba harus mundur? Kaisar dewa itu mulai mencurigai sesuatu. 100 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Saya yakin ketua tidak akan membuat keputusan seperti ini tanpa alasan yang jelas, katanya dengan nada tegas. Luo Xiu memandangnya dengan dingin. Apakah kau mempertanyakan perintah ketua? Jika tidak percaya, kau bisa kembali melalui lubang hitam untuk memastikannya. Tapi jika kau gagal mengikuti perintah ini, maka tanggung sendiri akibatnya. Meski merasa terganggu karena diperintah oleh seseorang yang tampaknya hanya di tingkat dewa langit, kaisar dewa itu tidak punya pilihan lain. Token ketua adalah simbol otoritas tertinggi. Mengabaikan perintahnya akan dianggap sebagai pemberontakan, yang pasti akan dihukum berat. Akhirnya, kaisar dewa itu mengumpulkan semua personel perusahaan dagang di sekitar lubang hitam, termasuk beberapa raja dewa dan ratusan dewa iblis. Dalam waktu singkat, mereka semua masuk ke dalam lubang hitam untuk kembali ke markas mereka di alam Mingyang. Setelah semua orang pergi, Luo Xiu mengaktifkan teknik formasinya, menutup lubang hitam dengan segel yang sangat kuat. Dengan keahliannya, dia memastikan tidak ada lagi yang bisa menggunakan lubang hitam untuk datang ke alam Samudera Bintang. Sekarang kita pergi, kata Luo Xiu kepada kelompoknya. Menggunakan teknik khusus untuk menyamarkan kekuatannya ke tingkat dewa iblis, Luo Xiu dan yang lainnya masuk ke dalam alam Samudera Bintang. Ketika tiba di tanah airnya, Luo Xiu merasakan gelombang emosi. Tempat ini adalah tempat ia dilahirkan, tempat di mana mimpinya dimulai. Banyak wilayah yang telah rusak parah, bukti penjarahan besar-besaran oleh perusahaan dagang. Kota-kota yang hancur, gunung-gunung yang diratakan, dan suara keluhan terdengar di mana-mana. Sumber daya dan harta telah dirampas tanpa belas kasihan, meninggalkan kehancuran dan penderitaan. Dengan kekuatannya saat ini, Luo Xiu tidak bisa mencakup seluruh alam Samudera Bintang dengan kesadarannya, tetapi ia mampu menjangkau sebagian besar wilayahnya. Tujuannya pertama adalah wilayah selatan, tetapi bukan ke sekte Tarsuna, melainkan ke sebuah desa kecil bernama Desa Qingmiao. Desa itu adalah tempat Luo Xiu menghabiskan masa kecilnya. Ia tinggal di sana hingga usia 10 tahun, ketika orang tuanya menjual semua yang mereka miliki agar ia bisa bergabung dengan balai bela diri di kota Qinyun sebagai seorang murid bela diri. Desa kecil itu menyimpan kenangan masa kecil Luo Xiu. 200 tahun mungkin hanyalah sekejap bagi seorang kultivator, tetapi bagi orang biasa, itu adalah perjalanan panjang penuh perubahan. Kembali ke tempat itu, Luo Xiu merasa nostalgia yang mendalam, mengenang asal-usul dan akar dirinya. Di desa Qingmiao, tempat Luo Xiu tumbuh besar, semua orang yang dulu dikenalnya telah tiada. Hidup manusia fana yang hanya 100 tahun membuat mereka yang seumur dengannya kini hanya menjadi tulang belulang, terkubur di pemakaman di luar desa. Perusahaan dagang memang pernah melakukan penjarahan besar-besaran di alam Samudera Bintang, tetapi desa Qingmiao luput dari dampaknya. Desa kecil ini bukanlah tempat dengan sumber daya kultivasi yang menarik, hanya sebuah desa sederhana yang dihuni manusia biasa. Dari desa, gunung tempat ayah Luo Xiu dulu mencari herbal untuk kehidupan keluarga tampak berdiri kokoh. Dari gunung itulah ayahnya menemukan mutiara kehidupan dan kematian, yang mengubah hidup Luo Xiu dan membawanya pada jalan kebesaran. Dengan satu gerakan tangan, Luo Xiu memindahkan ayah, ibu, dan kakaknya, Luo Xiuer, keluar dari dunia dimensinya. Ini di mana? Ayah dan ibu Luo Xiu, Luo Songlin dan istrinya, serta Luo Xiuer, tampak tertegun melihat pemandangan yang tampak asing sekaligus akrab. Tak kusangka, di usia senja, aku masih bisa kembali ke sini. Air mata Luo Songlin jatuh, menetes membasahi wajahnya yang telah menua. Dengan herbal yang memperpanjang usia, ia telah hidup hampir 300 tahun. Kini, ia bukan lagi pria gagah yang pernah ia kenal. Bagi seorang manusia biasa, keinginan untuk kembali ke asal adalah naluri alami. Luo Xiu sangat memahami hal ini. Dari awal ketika ia turun ke dunia bawah, ia telah berencana untuk membawa keluarganya kembali ke tanah asal mereka agar orang tuanya bisa menikmati tahun-tahun terakhir mereka di tempat mereka lahir.
Ketiga wanita di kelompok Luo Xiu, Qi Yurong, Ning Hanyu, dan Ji Xiaozi tertegun. Baru saat itu mereka menyadari asal-usul Luo Xiu yang sebenarnya. Ia adalah keturunan dari manusia biasa di dunia tingkat rendah. Sebuah asal-usul yang, bahkan di alam samudera bintang yang rendah ini, merupakan lapisan paling bawah. Namun, dengan asal-usul seperti itu, Luo Xiu telah tumbuh menjadi seseorang yang mampu membunuh seorang kaisar dewa tingkat lanjut. Lebih mengejutkan lagi, semua pencapaiannya diraih hanya dalam 200 tahun. Menyadari hal ini, mereka mulai memahami bahwa di balik keberhasilannya pasti terdapat banyak kesulitan yang tak terbayangkan. Perjuangannya melawan segala rintangan adalah bukti betapa luar biasanya dirinya. Ketika mereka tiba di rumah lama keluarga Luo, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa rumah tersebut telah dijadikan tempat suci oleh penduduk desa. Ketika Luo Xiu dan Luo Xiwer membantu orang tua mereka menuju rumah itu, seorang pemuda desa menghalangi jalan mereka. Itu adalah rumah dewa, kalian tidak boleh mendekatinya, kata pemuda itu dengan nada penuh penghormatan. Dewa, Luo Xiu bertanya dengan nada bingung. Kalian tidak tahu, pasti kalian pernah mendengar tentang tanah suci Tarsuna di wilayah selatan. Dewa yang menciptakan tanah suci Tarsuna berasal dari sini. Dia adalah kultivator terkuat dalam sejarah dunia ini. Saat pemuda itu berbicara, Luo Xiu hanya bisa merenung. Bahkan setelah bertahun-tahun meninggalkan alam samudera bintang, kisah tentang dirinya masih terus diwariskan. Saya melihat kalian adalah orang-orang luar biasa. Apakah kalian datang untuk memohon keajaiban dewa juga? Pemuda itu menunjuk ke arah sekelompok orang di kejauhan. Di sana, banyak kultivator dari berbagai tingkat, termasuk 3 atau 4 di tingkat kaisar dewa, berkumpul di dekat rumah lama Luo Xiu, berdoa dengan penuh hormat. Sebagai kultivator tingkat tinggi, Luo Xiu bisa mendengar apa yang mereka katakan dari kejauhan. Mereka berdoa untuk keselamatan dunia ini dari bencana besar yang melanda, memohon perlindungan terhadap ancaman eksternal yang membawa kehancuran. Invasi perusahaan dagang memang membawa kehancuran besar bagi alam samudera bintang. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, alam samudera bintang tak mampu melawan kekuatan seperti perusahaan dagang yang dapat dengan mudah mengirim ratusan dewa iblis dan raja dewa untuk melakukan penjarahan. Jika perusahaan dagang tidak menyebar kekuatannya untuk menjarah dunia lain secara bersamaan, alam samudera bintang mungkin sudah musnah sepenuhnya. Saat Luo Songlin melihat rumah lamanya, ia berbicara dengan suara pelan namun tegas, "Xiu kecil, ayah dan ibumu sudah tua. Kami hanya ingin tinggal di rumah ini untuk menghabiskan sisa hidup kami." Ia ingin kembali ke tempat asal keluarganya, jauh dari kekacauan, dan menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan damai. Luo Xiu memahami keinginan itu. Ia mengangguk dan berkata, "Baik, ayah. Aku akan mengurus semuanya." Namun, saat mereka berjalan menuju rumah itu, pemuda desa yang sebelumnya menghentikan mereka kembali berseru, "Kalian tidak boleh ke sana. Itu adalah rumah dewa, tidak boleh dinodai." Bersambung.